Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Guru ibarat jembatan yang akan mengantarkan siswanya pada kesuksesan. Untuk itu, guru senantiasa menerapkan berbagai macam strategi dalam pembelajarannya. Di antaranya adalah strategi inquiry learning. Berbagai macam keuntungan menerapkan strategi inquiry learning akan kita pelajari pada video kali ini. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Kami akan memberikan pendapat mengenai bab 5 menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Ujian atau penyaringan CPNS diadakan berbagai macam tes untuk benar-benar memilih dan menyeleksi calon. Sebutkan dan jelaskan macam-macam tes yang harus diberikan selama masa proses penyaringan. Menurut pendapat kelompok kami, macam-macam tes yang harus diberikan selama masa proses penyaringan diantaranya 1. Tes kompetensi, di mana materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan yang digunakan untuk menyaring pelamar dengan dasar keterampilan dan kemampuan atau kompetensi yang berkaitan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Kedua, tes psikotes. Penyelenggaraan psikotes ini disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Dan menurut pendapat kelompok lain, mereka setuju dengan pendapat tersebut. Karena dalam proses penyaringan CPNS terdapat dua macam tes yang diberikan, yakni tes kompetensi dan tes psikotes. Hal tersebut merupakan proses penyaringan CPNS yang paling utama. Jadi dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa macam-macam tes CPNS ada dua jenis, yaitu tes kompetensi dan tes psikotes. Permasalahan yang kedua yaitu pejabat pembina kepegawaian setelah menerima daftar nama dan nomor serta nilai peserta dari panitia ujian menetapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan urutan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia. Kegiatan apa yang harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah menetapkan formasi yang diterima? Menurut pendapat kami, kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah menetapkan formasi yang diterima yaitu menyampaikan daftar pelamar yang diterima kepada Badan Kepegawaian Negara. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut diinformasikan kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima. Pelamar yang ditetapkan sebagai penerima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pejabat pembina kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya. Apabila salah satu kelengkapan administrasi tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS. Menurut pendapat kelompok lain, kami setuju dengan pendapat tersebut karena dalam kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sudah tepat sesuai dengan prosesnya. Jadi menurut dua pendapat di atas, kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah menetapkan formasi yang diterima adalah menyampaikan daftar pelamar yang diterima kepada Badan Kepegawaian Negara. Permasalahan ketiga yaitu kamu telah mengetahui tentang standar kebutuhan minimal formasi tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya. Analisislah apa saja persamaan dari tenaga medis yang harus dimiliki oleh berbagai tipe puskesmas di Indonesia. Menurut pendapat kelompok kami, persamaan tenaga medis yang harus dimiliki oleh berbagai tipe puskesmas adalah dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi, laboratorium medis, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan lain-lain. Untuk jumlah orang di setiap bidangnya bisa berbeda-beda tergantung besar kecilnya puskesmas tersebut. Menurut pendapat kelompok lain, persamaan formasi tenaga medis yang harus dimiliki oleh berbagai tipe puskesmas yang telah disebutkan di atas sudah benar, dan mengenai jumlah tenaga medis di setiap bidangnya memang bisa berbeda-beda tergantung besar kecilnya puskesmas tersebut. Jadi dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah tenaga medis
di setiap puskesmas berbeda-beda, tergantung besar kecilnya puskesmas tersebut. Permasalahan 4. Seseorang yang ingin melamar sebagai CPNS disyaratkan tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. Berikanlah pendapatmu, mengapa ada syarat demikian? Menurut pendapat kelompok saya, karena pada dasarnya setiap WNI memiliki hak yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil. Namun, syarat pelamar secara umum telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Kemudian, jika pelamar diketahui melamar dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau satu jenis kebutuhan PNS dan P3K, serta menggunakan 2 nomor induk kependudukan atau NIK yang berbeda, pelamar akan dinyatakan gugur atau mendapatkan sanksi. Menurut pendapat kelompok lain, kami sudah setuju dengan pendapat tersebut, karena syarat dalam melamar sebagai CPNS secara umum telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, dan syarat tersebut benar berlaku untuk setiap WNI. Jadi, kesimpulan dari pendapat kelompok saya dengan pendapat kelompok lain yaitu mengacu pada pendapat kelompok kami dengan kelompok lain, maka dapat disimpulkan bahwa syarat dalam melamar sebagai CPNS secara umum telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan syarat tersebut benar berlaku untuk setiap WNI. Permasalahan 5. Dalam instansi pusat, terdapat banyak macam jabatan yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Sebutkan macam-macam jabatan fungsional tertentu tersebut. Menurut pendapat kelompok kami, macam-macam jabatan fungsional adalah 1. Dosen, 2. Diplomat, 3. Teknisi penerbangan, 4. Jaksa, 5. Pemeriksa bea dan cukai, 6. Analisis keimigrasian, 7. Perancang peraturan perundang-undangan, 8. Analisis pembendaharaan negara, 9. Polisi pamong praja, dan ke-10. Pemadam kebakaran. Menurut kelompok lain, menurut kami, macam-macam jabatan fungsional yang disebutkan di atas sudah benar dan masih banyak jabatan yang mencakup jabatan fungsional lainnya, seperti pemeriksa merek dan paten, pengamat meteorologi dan geofisika, pengamat gunung api, pengawas farmasi dan makanan, pengawas keselamatan pelayaran, pengendali frekuensi radio, penilai pajak bumi dan bangunan, penyuluh agama, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional. Sekian pendapat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.